Shalom Bapak Ibu sekalian. Ya, saya sapa dulu ya untuk jemaat Gereja Betani Yestoya yang sudah hadir di tempat ini maupun yang menyaksikan melalui tayangan live streaming ya. Tuhan Yesus memberkati ya. Ini hawa-hawanya bau liburan ya. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu masih mau mengikuti ibadah doa malam ya. Tema khotbah dari Pak Samuel selama bulan Juli bulan ke depan ini adalah iman yang menghasilkan mujizat. Jadi nanti kalau Bapak Ibu mau, Bapak Ibu bisa hadir ya di Gereja Betani Yestoya untuk mendengar tema khotbah yang sudah ditetapkan oleh Bapak Samuel Sianto ya. Sekarang banyak bermunculan Bapak Ibu terakhir ini istilah bully, istilah hoak ya. Padahal pada zaman dulu, pada zaman saya mungkin ya, pada saat masih kecil itu sudah sering kita dengar. Cuman mungkin istilahnya aja yang lebih keren ya. Kalau dulu mungkin kayak hoak ini sering dikenal dengan berita bohong, berita gosip Bapak Ibu ya. Jadi dengan berkembangnya media sosial seperti sekarang, Facebook, IG, TikTok ya. Jadi berita bohong, berita hoak ini lebih cepat menyebar Bapak Ibu ya. Gereja Betani Yestoya sekarang lagi membangun ya di Telaga Bodas 10 lantai ya. Banyak berita hoak yang menyebar di luaran ya, berita yang enggak benar di luaran Bapak Ibu ya. Yang katanya pembangunan gereja Betani mangkrak, yang katanya uang pembangunan dimakan sama Pak Samuel ya. Bahkan yang terakhir saya dengar ini ada yang nyebarkan bilang pembangunan gereja Betani 10 lantai ini seperti Menara Babel ya. Gitu. Nah, padahal setiap bulan ya Pak Samuel mengadakan kopdar. Mungkin kalau Bapak Ibu pernah mengikuti kopdar untuk yang bulan Juli nanti tanggal 16 ya. Kami mengundang Bapak Ibu semua yang belum pernah hadir bisa hadir ya. Jadi Bapak Ibu bisa menjadi saksi ya bahwa gereja ini masih terus membangun yang di Telaga Bodas itu ya. Jadi sekitar 400-an orang mereka tiap bulan datang. Mereka menyaksikan bahwa pembangunan ini tidak mangkrak, pembangunan ini tidak stop di jalan ya. Terus untuk yang terakhir yang itu yang pembangunan seperti Menara Babel katanya gitu ya. Memang 10 lantai Bapak Ibu ya. Tapi 10 lantai ini kan lantai 1 sampai 7 ini kita buat untuk parkiran ya. Jadi karena kita tidak mau mengganggu tetangga sekitar ya. Jadi kita bikin parkiran memang bisa muat cukup banyak mobil. Sekitar 300 lebih kalau nggak salah itu. Dan itu pun untuk yang lantai 8, 9, 10 itu baru mulai ini ya peres rata sama aspal jalan itu ya. Jadi yang 1 sampai 7 karena kan memang tanahnya di pinggir ini ya agak curam itu. Jadi mulai lantai dasar sampai lantai 7 itu di bawah posisinya itu untuk parkiran. Mulai 8, 9, 10 baru mulai yang dipakai untuk ibadah ya Bapak Ibu ya. Nah, yang anak Tuhan yang hari ini banyak menyebarkan berita bully ya. Ayo kita stop menyebarkan berita bohong. Katakan pada kanan kiri saudara, stop berita bohong. Silakan. Ya, yang kedua bully ya. Bully kalau dulu kita kenal dengan nama penindasan atau intimidasi Bapak Ibu ya. Jadi bully dan hoak ini bisa mematikan karakter seseorang. Bully dan hoak ini bisa menyebabkan orang menjadi stres ya. Bahkan tidak jarang yang bisa menyebabkan kematian secara fisik ya. Akibat dibully, akibat mungkin disebarkan berita-berita bohong. Mereka seringkali untuk keluar, untuk bersosialisasi. Istilahnya korbannya ini ya. Mereka menjadi minder, mereka menjadi takut. Nanti kalau keluar, nanti dilihat oh si A, oh si B gitu kayak gitu ya. Jadi bahkan sampai ada yang bunuh diri Bapak Ibu ya. Pada zaman Tuhan Yesus pernah mengalami yang namanya hoak sama bully tadi itu Bapak Ibu ya. Jadi hoak terjadi pada saat Tuhan Yesus di mahkamah agama ya. Jadi imam kepala mencari kesaksian palsu ya. Kesaksian palsu untuk menyalibkan Tuhan Yesus ini Bapak Ibu ya. Tapi Tuhan Yesus tahu bahwa itu terjadi supaya Tuhan Yesus, supaya rencana Allah dalam dirinya tergenapi Bapak Ibu ya. Bully, Tuhan Yesus juga pernah dibully Bapak Ibu, diintimidasi. Pada saat akan disalibkan, Tuhan Yesus
diludahi, Tuhan Yesus dicambuk, Tuhan Yesus dipukul, Tuhan Yesus diejek ya. Jadi apapun yang Bapak Ibu saat ini mungkin sedang alami ya, percaya sama saya, Tuhan Yesus pernah mengalaminya. Jadi Bapak Ibu tidak sendirian, Tuhan Yesus tahu yang apa Bapak Ibu rasakan saat ini ya. Pada zaman kita perjanjian lama pun ada satu bangsa yang besar, umat pilihan Tuhan. Mereka mengalami yang namanya intimidasi. Mereka mengalami ketakutan, sangat ketakutan. Ya. Bahkan Alkitab menyebut bahwa bangsa tersebut mengalami sangat ketakutan. Kira-kira kenapa? Kenapa kira-kira? Ada yang tahu enggak kira-kira? Jadi nanti Bapak Ibu bisa baca secara penuh ya di kitab 1 Samuel 17 ayat pertama sampai yang ke-58 ya. Jadi pada saat itu Saul dan segenap bangsa Israel mengalami sangat ketakutan ya. Karena mereka menghadapi orang Filistin ya. Di mana pada saat itu ada seorang pendekar orang Filistin namanya Goliat ya. Goliat ini seorang pendekar yang tingginya 6 hasta sejengkal. Kira-kira sekitar 3,2 meter Bapak Ibu ya. Kalau saya sekitar 170, mungkin hampir 2 kali saya ya. Jadi saya yakin sangat tinggi sekali Bapak Ibu ya. Selain tinggi saya juga yakin bahwa Goliat ini juga besar ya. Nanti Bapak Ibu bisa dibaca di ayat yang pasal yang kelima sampai ayat yang kelima sampai yang ketujuh. Di sana dikatakan bahwa Goliat memakai ketopong tembaga, baju sirah bersisik yang mencapai 5.000 sikal. 5.000 sikal itu kalau saya lihat di Google itu sekitar 57 kilo Bapak Ibu. Jadi suatu beban yang cukup berat ya, 57 kilo. Nah saya yakin kalau enggak mempunyai fisik yang besar, yang kuat, itu enggak mungkin mampu ya membawa 57 kilo untuk berperang kemana-mana itu Bapak Ibu ya. Selain itu Goliat juga memakai penutup kaki dari tembaga. Di baunya memanggul lembing tembaga Bapak Ibu ya. Mungkin dulu waktu saya masih kecil ya, saya ingat ada satu film yang namanya Doraemon ya. Gak tahu sekarang masih ada apa enggak ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang masih menangi zaman film Doraemon itu ya lagunya. Aku ingin begini, aku ingin begitu, ingin itu banyak sekali ya. Nah, di situ ada satu karakter Bapak Ibu, ada satu karakter tokoh ya namanya Nobita sama Giant ya. Nobita sama Giant. Jadi kalau Giant pada saat itu berteriak Nobita gitu ya. Langsung Nobita ini lari sembunyi ketakutan Bapak Ibu ya. Dia takut dipukuli sama Giant itu ya. Nah, mungkin hal itu yang dialami oleh bangsa Israel Bapak Ibu ya. Mengalami sangat ketakutan karena mereka fokusnya pada Goliat. Mereka fokus pada masalah yang ada di depannya. Mereka enggak fokus sama Tuhan yang besar. Tuhan yang membimbing mereka keluar dari tanah Mesir Bapak Ibu ya. Begitu juga dengan kita Bapak Ibu. Kita anak-anak Tuhan, seringkali kita fokus cuma pada masalah kita. Kita fokus pada apa yang kita hadapi. Kita lupa kalau kita ini punya Tuhan yang besar. Kita punya Tuhan yang besar yang sanggup dan pasti akan menolong kita. Ya, sama-sama katakan pada kanan kiri, hai masalah, aku punya Tuhan yang besar. Silakan. Ya, pada saat itu ada seorang yang masih muda Bapak Ibu ya, seorang yang masih muda, kemerah-merahan namanya Daud ya. Daud hidup di lingkungan yang intimidasi tadi itu. Hidup di lingkungan yang penuh dengan intimidasi ya. Daud mengalami intimidasi juga dari dalam, dari orang terdekat, bahkan dari Raja Saul Bapak Ibu ya. Kita baca sama-sama di 1 Samuel 17 ayat yang ke-32 sampai 33. 1 Samuel 17 ayat yang ke-32 sampai 33. Kita baca sama-sama ya. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia, hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi seorang prajurit. Yang sudah selesai itu. Ya, jadi pada saat itu Daud dipanggil sama Saul ya. Pada saat itu Daud berusaha menenangkan rajanya ya.
Udah wes ojo takut, ojo tawar hati. Aku sing akan maju ya melawan orang Filistin itu. Tapi Raja Saul pada saat itu mengintimidasi Daud dengan berkata, gak mungkin kau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, ya. Sedangkan dari masa mudanya telah menjadi prajurit, ya. Seringkali mungkin kita seperti itu, Bapak Ibu ya, kita menghadapi intimidasi ya dari orang-orang sekitar kita, dari saudara kita, dari istri, dari orang tua kita. Kita dikatakan, tidak mungkin kamu bisa sukses, kamu lo dari masa kecil, sekolah gak pinter, apalagi kerja, apalagi mau usaha ini, tidak mungkin berhasil ya. Kamu lo gara-gara kamu lahir ini lo, usaha papa mama akhirnya mengalami kebangkrutan, kamu anak sial. Mungkin seringkali kita mengalami seperti itu Bapak Ibu ya. Pada saat mengalami intimidasi dari Raja Saul, apa yang dilakukan oleh Daud? Yang dilakukan oleh Daud adalah Daud tetap berfokus dan percaya pada Tuhan yang akan melepaskan dan menolong dari Goliat. Kita baca di 1 Samuel 17 ayat yang ke-37. 1 Samuel 17 ayat yang ke-37, di sana dikatakan, pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Jadi pada saat mengalami intimidasi dari Raja Saul, Daud tetap fokus, percaya sama Tuhan. Dia tidak menonjolkan dirinya sendiri, tapi dia menonjolkan Tuhan. Dia berkata, Tuhan, yang pertama kali yang dia katakan apa? Tuhan yang melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang. Bukan, dia enggak mengatakan, karena aku ini loh sering lepas dari cakar singa, karena aku loh sering bertengkar sama beruang. Dia enggak seperti itu Bapak Ibu ya. Dia tetap fokus, dia tetap percaya sama Tuhan. Dia tetap mengandalkan Tuhan ya. Daud bahkan mengalami juga intimidasi dari Goliat. Jadi selain dari dalam, dari saudara-saudaranya, mungkin dari bangsanya, dari rajanya tadi itu, Raja Saul, Daud juga mengalami intimidasi dari Goliat, Bapak Ibu ya. Kita baca di pasal yang ke-42, di sana dikatakan, ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangannya ke arah Daud, serta melihat dia, dihinanya Daud. Itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Jadi pada saat Daud maju, mau melawan orang Filistin tersebut, orang Filistin memandang remeh, bahkan menghina. Di sini gak ditulis Bapak Ibu ya, menghina dengan perkataan apa enggak ditulis ya. Cuman bangsa Filistin, Goliat ini menghina, memandang Daud ini masih muda, kemerah-merahan, selain masih bau kencur mungkin ya, masih kecil kok berani-beraninya sama Goliat ya, yang tinggi besar seperti itu Bapak Ibu ya. Dengan iman, sekali lagi dengan iman percaya dan tetap fokus pada Tuhan, Daud berkata kepada Goliat. Jadi kalau yang pertama pada saat mengalami intimidasi dari Raja Saul, Daud tetap fokus dan percaya. Begitu juga dengan pada saat dia mengalami intimidasi dari Goliat, musuhnya Bapak Ibu ya. Daud tetap dengan iman percaya dan fokus pada Tuhan, Daud berkata kepada Goliat ya. Di ayat yang ke-45 di sana dikatakan, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang, tombak, dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Allah segala barisan bangsa Israel yang kau tantang itu. Bahkan di ayat yang 46 ini ya, di sini dikatakan, hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa bahwa Israel mempunyai Allah. Ya, di 47 di sana dikatakan, dan supaya jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangannya Tuhanlah pertempuran dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan Filistin. Ya, jadi khususnya di pasal yang ke-46 ya, di sana dikatakan sampai 2 kali. Hari ini juga
Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku dan aku akan mengalahkan engkau. Terus yang berikutnya, hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin. Jadi pada saat itu Daud mempunyai iman percaya bahwa Tuhan akan menolongnya. Jadi gak nunggu besok, gak nunggu bulan depan, gak nunggu mungkin tahun depan ya. Tunggu. Tahun depan aku tak latihan dulu, aku tak fitness dulu, aku tak latihan bela diri mungkin ya supaya bisa melawan Goliat. Tapi dia enggak seperti itu. Dia langsung mengatakan dengan iman percaya, dia mengatakan hari ini juga Tuhan yang akan menolong. Ya, jadi Daud percaya. Mungkin kalau Bapak Ibu pernah lihat film kungfu ya, biasanya kalau kalah gitu ya, biasanya lakonnya ini, belajar dulu. Setelah beberapa bulan kemudian atau beberapa tahun kemudian, setelah ilmunya cukup lumayan baru lawan lagi, baru akhirnya menang. Tapi Daud tidak seperti itu Bapak Ibu ya. Meskipun secara fisik, secara tinggi badan ya, itu dia kalah ya, tapi dia enggak fokus pada dirinya, dia enggak fokus pada masalah yang di depannya. Tapi dia yakin, dia punya iman percaya bahwa Tuhannya sanggup menolong. Makanya dia enggak ngomong bulan depan ya kita tanding lagi. Atau mungkin tahun depan ya kita tanding lagi. Dia enggak seperti itu, dia ngomong hari ini juga ya. Ayo sama-sama katakan hari ini juga, apapun masalah Bapak Ibu ya katakan ya, hari ini juga aku pasti disembuhkan. Hari ini juga Tuhan pasti tolong. Silakan Bapak Ibu. Ya, seringkali pada saat kita berdoa, kita memiliki iman percaya, tapi pada saat selesai berdoa kita melihat kondisi kita. Ya, kita melihat kondisi fisik kita lihat kita akhirnya menjadi ragu, ya. Iblis seringkali mengintimidasi kita. Kamu enggak mungkin bisa sembuh, kamu enggak mungkin bisa sukses ya. Mungkin pada saat kita berdoa kita yakin, saya pasti sembuh, saya pasti sukses, saya pasti berkati, saya pasti berhasil gitu ya. Tapi setelah kita buka mata, kita lihat, oh saya masih sakit, oh saya masih, kondisi ekonomi saya masih kekurangan. Seringkali akhirnya iblis ini mengintimidasi kita ya. Lihat tenang, kamu ini masih seperti ini, gak mungkin kamu bisa sukses, gak mungkin kondisi keuangan kamu bisa dipulihkan, kamu lo masih seperti ini kondisinya ya. Di 1 Petrus 5 ayat yang ke-8, 1 Petrus 5 ayat yang ke-8, di sana dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelan ya. Jadi memang lawan kita iblis itu ngaum-ngaum, bukan meong ya, tapi mengaum-ngaum. Jadi seperti singa Bapak Ibu ya, seperti singa yang begitu kita lengah, kita pasti dimakan ya, pasti ditelan Bapak Ibu ya. Jadi firman di 1 Petrus 5 ayat 8 ini dikatakan apa? Sadarlah dan berjaga-jagalah ya. Kita sebagai anak Tuhan harus berjaga dan berdoa dengan apa? Membaca firman ya. Kita sebagai anak Tuhan harus berjaga-jaga ya. Tuhan Yesus pernah dicobai oleh iblis. Pada saat dicoba itu Tuhan Yesus menjawab dengan firman Tuhan ya, dengan firman Tuhan Bapak Ibu ya. Kalau kita sebagai anak Tuhan ya, kita enggak pernah berdoa, tidak pernah baca firman, maka kita akan mudah diintimidasi oleh iblis ya. Kita dengan sangat mudahnya diintimidasi oleh iblis Bapak Ibu ya. Siapa dari Bapak Ibu yang tidak pernah bersaat teduh atau mungkin tidak tahu apa itu saat teduh? Semua tahu ya, saya yakin semua pasti tahu apa itu saat teduh ya. Saat teduh adalah saat di mana kita secara pribadi menyediakan waktu Bapak Ibu untuk berdoa dan membaca firman Tuhan. Kira-kira kapan waktu terbaik untuk kita bersaat teduh Bapak Ibu? Kira-kira kapan waktu terbaik untuk kita bisa bersaat teduh? Pagi hari Bapak Ibu ya, karena Tuhan Yesus memberi teladan pada kita. Di Markus 1 ayat yang ke-35, Markus 1 ayat yang ke-35, di sana dikatakan pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar, ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Ya, jadi waktu pagi
Waktu pagi hari, waktu hari masih gelap, pagi-pagi benar. Jadi memang benar-benar pagi Bapak Ibu ya. Tuhan Yesus memberi contoh pada kita. Dia mencari tempat yang sunyi. Dia enggak katakan update status atau mencari apa gitu dengan mencari kesibukan. Tapi dia mengutamakan untuk berdoa Bapak Ibu ya. Apa yang kita lakukan akhir-akhir ini pada saat kita bangun pagi? Apakah kita mencari HP kita untuk membalas WA yang kemarin belum sempat dibalas? Atau mungkin kita mau update status, gaya style rambut kita pada saat kita bangun gimana, atau mungkin kita update status pada saat kita sedang liburan, atau mungkin kita mau seperti Tuhan Yesus, kita bangun pagi-pagi benar untuk bersaat teduh, untuk berdoa, untuk membaca firman Bapak Ibu ya. Kenapa kok pagi-pagi kira-kira? Karena pada waktu pagi kita bisa lebih fokus ya, kita lebih fresh Bapak Ibu ya. Kalau malam mungkin dengan berbagai aktivitas panjang hari ya, kita jadi banyak pikiran yang ada di kepala kita ini. Kita mungkin pada saat mau tidur gitu ya, kita mikir, oh tadi seperti ini, oh kayak gini itu ya. Jadi kita gak bisa fokus Bapak Ibu ya, kita sediakan waktu yang terbaik untuk Tuhan. Kita sediakan waktu pagi hari pada saat pikiran kita, badan kita masih fresh, kita ambil waktu untuk bisa bersaat teduh. Di Gereja Betani Yestoya ada 2 acara yang membantu Bapak Ibu untuk bisa bersaat teduh. Ya, kalau mungkin dulu namanya DDKT, terakhir sama Pak Samuel diganti doa pagi Bapak Ibu ya, melalui Instagram. Mungkin Bapak Ibu yang belum pernah join, bisa join ya di Instagramnya Pak Samuel Sianto ya. Setiap Selasa sampai Sabtu jam 4.30 sampai selesai. Bahkan bukan cuma itu Bapak Ibu ya, setiap hari Selasa dan Sabtu ya, itu Gereja Betani Divisi FA itu mengadakan doa pagi juga di jam 5 sampai jam 6 sampai selesai ya. Selain itu Gereja Betani juga menyediakan program YBC, Yestoya Bible Community Bapak Ibu. Jadi program itu untuk Bapak Ibu bisa memulai membaca Alkitab. Mungkin kalau selama ini kalau Bapak Ibu baca sendiri ya, itu istilahnya aras-arasen ya, malas gitu ya. Atau mungkin kadang lupa sampai mana aku baca. Soalnya saya sering mengalami itu Bapak Ibu ya. Tapi kalau kita bareng sama-sama, kita sama-sama ya, sama-sama dalam komunitas ya, dalam grup gitu ya. Itu nanti kan ada grup-grupnya, untuk YBC itu ada grup-grupnya. Nanti Bapak Ibu yang daftar, Bapak Ibu bisa daftar di program YesAPP itu ya, YesApp itu. Bisa daftar di situ, nanti akan diarahkan sama adminnya untuk masuk ke dalam grup ya, sesuai yang ditunjuk itu Bapak Ibu ya. Jadi saya mendorong Bapak Ibu untuk bisa mempunyai hubungan yang erat, intim sama Tuhan. Di sini saya mau kesaksian sedikit Bapak Ibu ya. Jadi pada saat sebelum penggembalaan dari Pak Samuel Sianto, saya sama istri ya, itu mempunyai keinginan untuk punya rumah Bapak Ibu ya. Tapi kami pada saat itu cuma ingin ingin sampai akhirnya orang ngomong mimpi kali ya. Karena enggak ada respon kita gimana. Iman saya pada saat itu juga masih ragu Bapak Ibu ya. Dengan penggembalaan Pak Samuel mulai tahun 2015 sampai sekarang, iman saya mulai diajarkan sama Pak Samuel untuk tetap percaya, tetap fokus sama Tuhan ya, tidak fokus pada masalah yang dihadapi ya. Jadi pada saat itu saya sempat men-sharingkan firman Tuhan juga tentang Daud, Goliat ini. Pada saat saya men-sharingkan itu, memang firman Tuhan ini seperti pedang bermata dua Bapak Ibu ya. Pada saat saya men-sharingkan itu, firman Tuhan itu menegur saya, kamu bisa sharing, kamu harus bisa melakukannya. Istilahnya jangan jadi gajah di belangkoni ya, tapi kita harus menjadi pelaku ya. Nah, dari situ saya benar-benar seperti ditampar gitu ya Bapak Ibu ya. Akhirnya saya kan kerja di Sumber Pucung tiap hari PP gitu ya, sekali jalan sekitar 1 jam. Pada saat itu di dalam perjalanan seringkali saya manfaatkan untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Pada saat perjalanan pulang, saya pada saat menyembah Tuhan, Roh Kudus memberikan hikmat yang selama ini saya fokusnya pada Goliat, pada masalah yang saya hadapi, yang gak mungkin bisa saya membeli rumah gitu ya. Saya fokusnya pada Goliat itu. Nah, Roh Kudus memberikan hikmat, ini loh kayak gini. Kalau kamu ingin punya rumah caranya gini gitu ya. Nah, dari situ pada saat pulang saya ngomong ke istri saya, "Me," saya manggilnya Meme ya, "Me, ayo kita beli rumah." Gitu. "Loh, lah dari mana? Ya apa cara nih? Sedangkan kayak gini masih banyak urusan keperluan." Terus
saya jelasin kayak gini, oh iya yang bener yang, dia panggil saya kan sayang. Oh iya yang bener yang, kok dari tempoh hari kok gak kepikir ya. Memang Tuhan ini memberikan hikmat di luar apa yang kita pikirkan Bapak Ibu ya. Kalau Tuhan sudah buka jalan, tidak ada satu orang pun yang menutupnya. Di masa pandemi kemarin Bapak Ibu ya, di masa pandemi kemarin banyak mungkin ya, akhirnya yang tadi ini akhirnya saya memberanikan diri, saya sharing ke teman-teman di FA ya pada saat itu ya, saya sharing, saya pengen mau membeli rumah, terus akhirnya teman-teman di FA ini membantu saya mencarikan rumah untuk saya bisa tempat beli ya, untuk saya bisa beli Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu yang hari ini mungkin belum ber-FA, saya tidak mempromosikan Bapak Ibu ya. Tapi saya mengajak Bapak Ibu ya, saya mengajak Bapak Ibu mungkin yang hari ini belum ber-FA, ayo kita ikut FA. Di FA itu nanti kita bisa sharing permasalahan kita, apa yang kita menjadi kerinduan kita, itu kita bisa sharing, kita bisa saling support Bapak Ibu ya. Nah, pada saat saya cerita ke teman-teman FA ini pada bantu semua mencarikan rumah tersebut ya Bapak Ibu ya. Puji Tuhan akhirnya saya bisa punya rumah kos-kosan itu bisa dibuat usaha ya. Itu. Nah, di masa pandemi kemarin pada saat banyak ini ya daring online ya, pembelajaran online, otomatis kan ini ya selama hampir 20, 21, 22 ya, hampir 3 tahun mungkin ya pandemi itu ya, hampir 3 tahunan itu kan banyak akhirnya mahasiswa ini pulang ke rumah, mereka kembali ke daerah asalnya, mereka melalui online Zoom biasanya seperti itu ya. Akhirnya banyak kos-kosan di Kota Malang ini kosong Bapak Ibu ya, termasuk saudara saya ada di Soekarno-Hatta, dia punya 36 kamar pada saat itu ya, dia cerita ke saya, dia bilang, kos-kosanmu gimana? Kita sharing-sharing biasanya ya. Biasanya kan seperti itu Bapak Ibu ya. Kita sharing-sharing, dia bilang punya dia dari 36 itu sisa 6 kamar aja yang terisi. Yang 30 itu kosong ya. Jadi pada saat itu saya juga men-sharingkan bahwa punya saya tidak pernah kosong. Bahkan ada di double. Jadi pada saat itu kan di bawah kan ada high fresh hypermart itu ya. Jadi ada murid PKL yang 4 orang di situ, mereka kos di tempat saya, 1 kamar berdua. Jadi otomatis income-nya bukan malah berkurang, anak kosnya bukan malah berkurang, tapi malah bertambah Bapak Ibu ya. Kita percaya semua oleh karena anugerah Tuhan ya. Saya mengundang para pemain musik bisa maju ke depan. Jadi Bapak Ibu, apapun yang Bapak Ibu alami saat ini, mungkin Bapak Ibu datang dengan satu intimidasi dari keluarga, dari orang sekitar yang mengatakan tidak mungkin, kamu tidak mungkin bisa sembuh, kamu tidak mungkin bisa sukses ya. Tapi percaya kuasa Tuhan tidak pernah dibatasi oleh apapun. Kuasa Tuhan tidak pernah dibatasi oleh intimidasi. Kuasa Tuhan tidak pernah dibatasi apa kondisi kita saat ini. Kuasa Tuhan terlebih besar dari semua masalah yang kita hadapi.